Kembali lagi pada seri kali ini. Kali ini kita akan membahas secara lebih lengkap tentang apa itu teori fungsional kerapatan atau yang kita sebut sebagai density functional theory, fungsi teori ini dan bagaimana perkembangan yang bisa didapatkan daripadanya. Dan kemudian secara khusus kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara menurunkan persamaan konsum yang menjadi persamaan inti daripada density functional theory atau teori fungsional kerapatan ini. Oleh karena itu, kita saksikan pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam density functional theory atau DFT, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya pergunaan dari DFT tersebut. Pertama, tentu kita harus mengerti bahwa DFT ini digunakan untuk menghitung keadaan dasar daripada suatu sistem kuantum yang terdiri dari banyak benda seperti atom yang terdiri banyak elektron, kemudian sistem seperti molekul yang terdiri juga dari banyak atom dan banyak elektron, serta zat padat yang terdiri juga banyak sekali atom-atom di dalamnya yang tersusun menjadi satu kesatuan melalui ikatan-ikatan. Tentu saja ketika kita menilik pada problem sistem kuantum banyak benda, kita ambil contoh khususnya untuk keadaan kuantum bagi fenomena molekul, untuk lebih mudahnya terlebih dahulu, kita anggap molekul, maka ketika kita menggunakan molekul, pasti dia lebih dari satu atom. Oke. Tentu saja ketika kita misalkan punya sebagai contoh adalah molekul air yang kita sebut sebagai H2O, seperti ini, dia memiliki geometri struktur yang bersudut sekitar 109,5 derajat ini, tentu saja dia akan memiliki total elektron sebesar 10. Mengapa? Karena dia menggunakan 6 elektron dari O, dan ada 2 elektron dari 2H. Tentu saja perhitungan semacam ini untuk menentukan sifat-sifat daripada molekul, sifat-sifat molekul tentu saja akan dihasilkan sebagai solusi dari persamaan Schrödinger dalam mekanika kuantum atau QM. Ya. Nah, tentu jika kita menilik persamaan kuantum yang merupakan persamaan Schrödinger ini, H psi E psi, di mana psi-nya adalah psi dari R1, ini untuk elektron ke N, elektron ke N, kemudian ini adalah untuk inti atomnya, sampai R ke N juga. Maka tentu persamaan ini harus kita cari terlebih dahulu bagaimana Hamiltonian yang mendeskripsikan molekul secara umum. Bagaimana hanya Hamiltonian ya. Oke. Tentu dengan intuisi kita, maka kita bisa melihat bahwa Hamiltonian, operator Hamiltonian, itu terdiri dari minus H bar kuadrat dari sejumlah N, dari I sama dengan 1. Ini adalah untuk massa inti, massa intinya.
kemudian ditambahkan dengan energi kinetik daripada elektron yang kita labelkan J sampai N juga. Nah, kemudian ada potensial-potensial yang berkaitan. Nah, sekarang potensial antara elektron dengan inti. Jadi, ini juga merupakan potensial Coulomb yang kita dapat tuliskan menjadi potensial ini adalah Z elektron kuadrat dibagi dengan jarak yang terjadi antara inti ke I dikurangi elektron ke J. Oke, seperti ini. Karena dia terikat, maka dia bernilai negatif. Kemudian potensial yang lain adalah potensial antar elektron. Karena dia saling tolak-menolak, maka dia plus per 4 pi epsilon 0 di sini. Akan menjadi J kalau bisa satu untuk bisa eh, tidak double counting. Ini dari R J ke RK seperti ini. Ditambah V nuklir-nuklir yang akan kita dapatkan. Ini adalah Hamiltonian yang bisa kita tuliskan untuk sistem dengan n-body Hamiltonian. Oke. Tentunya untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger dari Hamilton seperti ini, itu sangatlah susah. Mengapa? Karena jika kita melihat secara detail, persamaan tersebut, jika kita tuliskan di dalam bentuk yang lebih jelas, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Minus H bar kuadrat dari N I1 del I kuadrat dibagi 2 MI H kuadrat per 2 ME J sama dengan 1 per N del J kuadrat min dari 1/4 pi epsilon 0 sigma I J ZE kuadrat dibagi dengan RI dikurangi RJ min sorry, plus E kuadrat per 4 pi epsilon 0 jumlahan dari J kalau bisa 1 dari 1 per RJ kurangi 1 per RK ditambah dengan V nuklir-nuklir dioperasikan terhadap R1 RJ kemudian R1 R2 sampai dengan RI akan sama dengan si R1 titik-titik sama dengan RJ R1 sampai dengan RJ sorry, sampai dengan RI. Nah, tentu persamaan ini akan sangat rumit ya, karena di sini kita mempunyai persamaan Schrödinger yang persamaan-persamaannya ini memiliki koordinat, mengandung koordinat sebanyak 3N. Kenapa 3N? Karena setiap nilai RI adalah elemen dari 3 dimensi, ruang 3 dimensi, kemudian setiap daripada R ke I itu juga elemen dari R pangkat 3. Sehingga kita dapatkan untuk N atom, total koordinat adalah 3 kali N. Ini akan menjadi persamaan yang hard to solve secara
analitis. Oke. Sehingga persamaan Schrödinger tersebut sangat susah diselesaikan secara analitis. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk membayangkan dalam menyelesaikan persamaan yang rumit ini? Pertama, kita coba melihat pada properti yang paling umum digunakan. Kita harus melihat pada konteks yang kita sebut sebagai kerapatan elektron. Kerapatan elektron atau electron density. Mengapa penting? Mengapa penting? Sebab jika kita melihat misalkan saja molekul benzena seperti ini, terdapat molekul benzen seperti ini. Oke. Nah, kita ambil contoh lain, misalkan di benzen seperti ini, maka kita tidak perlu tahu, ya, maka kita tidak perlu tahu secara umum bagaimana letak masing-masing elektron di dalam atom tersebut. Tentu saja itu akan sangat memperumit hidup kita. Itu bisa jauh daripada H ini, kemudian ada dimanapun berada, semua elektron tersebar dalam sistem, tetapi yang jelas di sini bahwa ada distribusi yang berisikan dengan elektron yang ada di sini, distribution bernilai rho R, yang tentunya nilai rho R ini hanya membawa satu dimensi saja, artinya hanya membawa dimensi R, hanya ada dimensi R yang meng-carry sebetulnya adalah elemen dari ruang 3, yang tentu saja bagaimanapun banyaknya elektron, sistem hanya dideskripsikan oleh satu koordinat saja. Satu koordinat saja, yakni R. Ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk kita melihat bahwa mengapa kita mempergunakan persamaan Schrödinger yang diusulkan untuk diselesaikan dengan menggunakan perangkat kerapatan elektron. Tetapi pertanyaan berikutnya akan muncul. Pertanyaan berikut yang akan muncul adalah seperti ini. Apakah jika kita melihat pada teori kuantum kita, jika kita melihat teori kuantum, kita bisa mengatakan bahwa setiap sistem itu bersifat unik. Karena nilai suatu sistem berbeda Hamiltonian, maka dia akan berbeda besi. Beda Hamiltonian menghasilkan beda psi. Pertanyaan yang selanjutnya yang akan kita tanyakan adalah, apakah dengan menggunakan rho R dalam kurung elektron density ini, rho R juga bersifat unik,
Jadi rho R mempunyai korespondensi yang ekivalen dengan ekspresi ini. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan kita pertanyakan dalam framework DFT. Oke, kita akan pertanyakan ini. Nah, oleh karenanya, kita kemudian mengingat atau kemudian menilik bahwa apakah untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan suatu framework matematis yang baru untuk membuktikannya terlebih dahulu apakah benar rho R itu bersifat unik. Maka kemudian datanglah dua orang pakar ahli fisika, yaitu Pierre Hohenberg dan Walter Kuhn. Ini pada tahun 1960-an, dia mengemukakan suatu teori atau teorema, kita sebut sebagai teorema Hohenberg-Kuhn 1, Kuhn 1, atau kita singkat sebagai HK1. Kemudian teorema ini bertujuan untuk membuktikan apakah rho R itu adalah unik atau tidak. Caranya membuktikan, cara membuktikan daripada teori penggunaan rho R, apakah dia akan unik juga, itu dengan menggunakan prinsip reductio absurdum. Jadi artinya ini adalah kita buktikan secara terbalik bahwa eh, sesuatu yang kita hipotesikan di awal adalah salah. Jadi caranya adalah seperti ini. Misalkan kita punya suatu sistem kuantum dengan Hamiltonian awal adalah H0. Kita punya sistem kuantum, misalkan dia awalnya adalah H0. Ya. Tapi kemudian kita melakukan gangguan dengan memberikan potensial eksternal yang berbeda. Katakanlah ini potensial eksternal yang pertama, terus kemudian ini diganggu dengan potensial eksternal yang kedua. Karena diganggu, maka sistem ini akan mengeluarkan Hamiltonian yang baru, yaitu Hamiltonian yang terganggu, adalah H0 kita tambahkan dengan P eksternal 1, maka ini akan memberikan psi yang terganggu juga, psi 1, katakanlah atau psi, atau dia menghasilkan nilai sebesar V. Kemudian untuk yang di bagian ini akan menjadi H2, adalah H0 ditambah V eksternal yang kedua, akan menghasilkan solusi psi aksen, seperti ini. Nah, tentu dalam teori kuantum, kita bisa menghitung bahwa untuk sistem satu, maka kita bisa dapatkan energi daripada sistem itu adalah ekspresi seperti ini. Ya, tentu kita harus menerimanya. Ya, itu akan setara dengan integral dari psi star H yang pertama, psi dari suatu elemen volume. Baik, seperti ini. Tapi jika kita melihat sistem ini, maka jika kita meminjam daripada bagian yang kedua,
kita ingat bahwa H1 itu bisa kita tuliskan di dalam H0 ditambah dengan Vx2 seperti itu. Jadi ini kita bisa dapatkan bahwa H1 adalah psi dari H0 ditambah Vext1 akan menjadi psi seperti ini. Nah, kemudian H0 kita bisa dapatkan daripada ekspresi yang kedua. H0 itu adalah tidak lain adalah H2 dikurangi Vext yang kedua. Maka ketika kita plug in di sini, maka E adalah menjadi psi H2 dikurangi Vext yang kedua ditambah Vext yang pertama. Maka akan kita dapatkan, maka E sama dengan psi H2 psi min dari plus dari psi Vext yang pertama dikurangi Vext yang kedua. Seperti ini. Oke. Lantas, kemudian, untuk sistem yang kedua, kita tandai sebagai persamaan A, seperti itu. Maka untuk sistem yang kedua, maka kita akan bisa melakukan sama bahwa E aksen adalah psi aksen dari H2 kali psi aksen. Seperti ini. Maka psi aksen ini juga bisa H0 ditambah dengan Vext yang kedua dari psi aksen seperti ini. Dengan cara yang sama, HO-nya kita ganti menjadi psi aksen dari H1 dikurangi Vext yang pertama ditambah Vext yang kedua. Psi aksen seperti ini. Jika kita lakukan analisis lebih lanjut lagi, maka kita akan dapat eh, E aksen akan setara dengan psi aksen H1, psi aksen plus Vext2 dikurangi Vext1 psi aksen. Atau ini adalah psi aksen H1 psi aksen minus dari psi aksen delta V eksternal dari V aksen. Yang ini kita juga jangan lupa untuk mendefinisikan definisi kita bahwa ini adalah delta V eksternal. Nah, daripada perumusan ini yang kita sebut sebagai perumusan B, jika kita jumlahkan E ditambah E aksen, bagian daripada di sini, ya, kalau kita lihat di sini, tentu saja nilai ini tidak berlaku sama dengan secara utuh. Mengapa demikian? Karena yang bagian ini pasti dia akan lebih besar daripada E. Sehingga untuk bagian yang mensilang seperti ini, itu pasti akan lebih besar sama dengan E dikurangi atau E aksen plus psi aksen delta Vext dari psi aksen dari yang bagian B, kemudian dari bagian A itu juga bisa kita perlakukan sama. Maka yang bagian C, H yang kedua dari psi itu akan lebih besar daripada E plus. Ini E dikurangi dengan Vext psi seperti ini.
Kemudian kalau kita jumlahkan, maka ini kita asumsikan ini adalah, ini pasti tentu akan menghasilkan hasil yang bagus. Di sini kita bisa dapatkan bahwa ketika kita jumlahkan mereka seperti ini, ketika kita jumlahkan mereka seperti ini, maka Anda akan mendapatkan nilai penjumlahan dari ini lebih besar sama dengan E plus E aksen plus V aksen delta VXT C aksen dikurangi dengan C delta VXT C harus sama, ya. Maka yang di bagian ini itu sebenarnya adalah E, yang di bagian di sini adalah E aksen karena berkaitan dengan itu. Maka E aksen plus E lebih besar sama dengan E plus E aksen plus suku yang seperti ini. Nah, dari rumusan yang semacam ini, jika delta V eksternal sama dengan nol, maka dapat dipastikan bahwa E plus E aksen lebih besar sama dengan E plus E aksen. Pernyataan ini pasti akan bertentangan. Untuk bagian yang bertentangan, untuk E plus E prime lebih besar daripada E plus E prime. Tentunya, jika Vx, delta Vx yang sama itu sama dengan nol, maka kita simpulkan bahwa rho R untuk kedua sistem sama. Jadi, sekarang dilihat di sini bahwa untuk kita asumsikan bahwa ketika rho mereka sama untuk V eksternal yang selisihnya sama, tentu hasil ini akan bertentangan. Oleh karena itu, sangatlah tidak mungkin, sehingga dihasilkan bahwa tidak mungkin suatu sistem kuantum banyak benda akan memiliki densitas partikel, atau di sini dalam kasus ini adalah elektron, yang sama persis. Sehingga bisa dikatakan bahwa rho R adalah suatu besaran yang unik, seperti CR. Seperti ini, ya. Itu adalah hal yang unik. Nah, ini yang kita sebut sebagai teorema H-1. Nah, kita bisa membuktikannya. Kemudian, bagaimana caranya kita untuk mencari keadaan dasar? Bagaimana
cara kita menentukan keadaan dasar. Dasar sistem. Nah, ternyata kita harus menggunakan konsep minimalisasi dari fungsional energi sistem yang kita sebut sebagai ERO. ERO. Kita harus minimumkan. Kita harus minimumkan ini ya, bagian ERO ini. Namun sebelumnya kita harus menjawab tentang apa itu fungsional. Apa itu fungsional? Secara umum, fungsional adalah suatu operasi. Fungsional adalah suatu operasi yang melakukan pemetaan atau mapping dari ruang yang pangkat N menjadi R1 atau kita sebut sebagai skalar. Contoh, operasi tersebut adalah integral 0 sampai dengan 1 dari X dx. Maka ini tentu hasilnya adalah fungsional karena dia ini adalah R. Oke, kita ini dx, ini hasilnya adalah X kuadrat bagi 2, 0 sampai 1, maka itu jawabannya adalah setengah. Setengah elemen dari R1 atau skalar. Oke. Nah, operasi-operasi seperti ini kita bisa namakan dia adalah fungsional X seperti ini. Untuk itu, bagaimana kita merumuskan fungsional energi? Fungsional energi sistem itu bisa dilakukan bahwa E rho adalah fungsional kinetic energy ditambah dengan fungsional dari energi interaksinya yang dikenal U, terus kemudian dari energi akibat pengaruh eksternal. Jadi ada tiga bagian ini yang menjadi fungsional yang paling utama. Nah ini harus kita minimalkan, diminimalkan secara fungsionalnya dengan fungsi constraint atau pembatas kerapatan fungsi constraint atau pembatas yaitu jumlah elektron dalam sistem harus tetap. Oleh karena itu, untuk meminimalkan, maka kita bisa bangun fungsi Lagrange. Kita bangun Lagrangian. Di sini kita anggap adalah fungsi f rho adalah fungsi yang di objektifnya dikurangi dengan EI dari rho R D 3R di sini.
atau sama dengan E rho dikurangi lambda rho. Di sini ini adalah objektif function, yang ini adalah bagian constraint. Oke, maka teorema Hugen-Bacon 2 maka 2 mengatakan maka variasi del F terhadap rho harus sama dengan 0. Akan didapatkan ground state. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ini? Maka tentu kita menggunakan teori perluasan berikutnya yang akan kita sebut sebagai bagaimana caranya kita menurunkan persamaan konsum. Namanya konsum equation untuk density functional theory. Untuk melakukannya, jika kita kembali kepada persamaan itu, persamaan yang functional energy saja, maka bisa dapat kita bayangkan bahwa sistem itu sangatlah complicated. Maksudnya adalah ketika misalkan contoh dalam kasus molekul air tadi, maka ini misalkan ini adalah nuklir atau inti atom. Oke, seperti ini. Atau sorry, bisa juga molekul hidrogen yang bagian ini kita notasikan sebagai inti. Ini juga inti. Ini adalah HH. Maka ini adalah elektron yang bersangkutan. Maka tentu saja di dalamnya akan ada interaksi antar elektron dengan inti. Seperti ini. Kemudian juga interaksi antar elektron. Seperti ini. Dan juga interaksi antar inti. Seperti ini. Tentu saja ini adalah RJ dikurangi dengan RK yang kita maksudkan tadi. Ini adalah RI, RJ, dan di sini adalah yang RJ. Yang harusnya di sini adalah RI dikurangi RL ya. Indeks yang lain. RI dikurangi RL yang lain. Seperti ini. Sistem molekul kita sebenarnya sekompleks ini. Tetapi kemudian bagaimana caranya kita merubah yang kompleks ini menjadi sederhana? Di sini, kon LG, sorry, dia adalah Walter Kuhn yang sama, dan LG sum memformulasikan bahwa kita bisa menggunakan pendekatan mean field atau MFT. Di sini mean field artinya kita asumsikan elektron elektron tidak berinteraksi, tetapi semua interaksinya diwakilkan dengan suatu potensial efektif. Kita sebut sebagai V efektif sebagai fungsi dari R. Jadi kurang lebih jika kita lakukan ilustrasi, maka sistem yang rumit ini akan dirubah menjadi seperti ini. Ini adalah elektron yang bebas. Ini adalah potensial yang bertanggung jawab untuk menggantikan potensial yang itu. Ini adalah skenario konsum. Lalu bagaimana persamaan matematika yang bisa dibangun dari sini? Tentu saja
melibatkan turunan fungsional. Sebelum melakukan ke sana, maka kita melalui skenario konsum tadi, kita bisa memecah suku-suku potensial ini menjadi dua dan juga kinetiknya juga menjadi dua. Ini adalah energi kinetik ketika interaksinya tidak ada, tentu saja energi kinetiknya akan jauh lebih tinggi karena tidak ada interaksi di dalamnya. Kemudian jika ada interaksi, maka interaksi tersebut akan memberikan koreksi sebesar delta T. Kemudian juga sama dengan bagian U atau interaksinya, kita bisa modelkan interaksinya sama dengan interaksi Hartree antara dua buah kerapatan elektron, kemudian ditambah dengan interaksi adalah U, seperti ini. Itu adalah koreksinya. Nah, jika kita kumpulkan, yang bagian koreksi-koreksi ini menjadi satu, delta rho ditambah delta U rho, itu kita sebut sebagai fungsional baru atau EXC, yang kita sebut sebagai exchange correlational. Exchange correlation fungsional atau XC di situ ya. Nah, ini bersifat unknown, artinya kita tidak bisa mengerti bagaimana bentuk eksak hingga saat ini. Tentu itu bisa kita bahas di tempat yang lain, tetapi untuk saat ini kita akan belajar bagaimana Konsam merumuskan persamaan ini. Maka Iro, jika kita kelompokkan, ini menjadi E Hartree, rho seperti ini, ditambah dengan E exchange rho, ditambah dengan E eksternal rho. Jadi empat aktor inilah yang akan menjadi pokok poin kita ketika kita akan mempelajari tentang density functional theory. Nah, sekarang kita akan masuk satu persatu pada masing-masing elemen yang ada di situ. Karena partikel-partikel atau elektron-elektron di sini bersifat bebas, maka kita bisa menuliskan suku kinetik dari elektron itu adalah jumlahan daripada elektron ke I, dari elektron ke J, kita ambil ini, dari integral turut dari volume ini terhadap suatu Vj. Vj ini adalah orbital konsum, fusi gelombang untuk satu elektron, dari min h bar kuadrat per 2m del kuadrat dari Vjr seperti ini. Tentu hal ini sangat sah ya, karena energi kinetik total adalah energi kinetik dari masing-masing elektron, karena mereka tidak berinteraksi. Tapi ingat di sini bahwa ini Ts rho tidak secara eksplisit bergantung dengan rho R. Sehingga untuk melakukan variasinya, kita dapat menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita lakukan variasi dari Vj star menjadi Vj star ditambahkan dengan perubahan Vj star, maka bisa kita variasikan bahwa delta Ts rho itu adalah jumlah J D3R di sini. Ini kita masukkan si J star plus del Vj star di situ. Lamin H per kuadrat per 2M del kuadrat Vj dikurangi dengan dirinya sendiri. Vj star Vj
Maka ini hasilnya tidak lain dan tidak bukan adalah integral D3R dari del VJ star kali B per kuadrat per 2M del kuadrat VJ. Ini adalah hasil variasinya. Tetapi jika kita melakukan analisis lebih lanjut, kerapatan elektron, ya, kerapatan elektron, oke, dengan kerapatan elektron di sini, rho R itu bisa dinyatakan dengan jumlahan dari J sama dengan 1 dari VJ star R, VJ R. Atau dengan kata lain adalah sigma J sama dengan 1 harga mutlak dari VJ R kuadrat ya. Maka kalau kita ingin mencari delta TS per delta VI VJ star, seperti ini, maka itu bisa kita tuliskan menjadi del rho dikali del rho dibagi del VJ. Maka delta TS sama dengan delta rho dikali ini delta VJ star. Maka kita asumsikan ini lain, misalkan menjadi L sama 1 adalah VL R kuadrat. Ini delta S del rho dikalikan dengan L1 fungsi delta Kronecker dari J L V J V L F, maka yang hidup di bagian suku terakhir ini hanya J sama dengan L yang hidup ya. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa delta TS per delta VJ itu akan setara dengan delta S delta rho dikalikan dengan VJ L. Dengan menggunakan ini, dengan ini bisa kita dapatkan delta TS rho itu akan sama dengan J1D3R, apa ini tadi? Delta VJ start, min H bar kuadrat per 2M del kuadrat VJ akan setara dengan J sama 1 integral 3 dot R del VJ star del T S del VJ star. Seperti ini. Maka jika kita lihat secara detail pada bagian dalam ini, bagian ini, maka itu akan bisa didapatkan bahwa delta didapatkan bahwa delta TS per delta VJ star akan setara dengan minus H bar kuadrat per 2M del kuadrat VJ yang akan sama dengan delta TS delta rho dikalikan dengan VJ seperti yang tadi kita tuliskan. Maka dengan kita melakukan cancel out di sini, cancel out bagian ini dengan ini, bisa kita dapatkan bahwa delta TS per delta rho akan sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dari del kuadrat. Ini adalah turunan fungsional terhadap rho daripada energi kinetik yang kita tinjau di sini. Oke, sekarang bagaimana untuk bagian heart rate? Bagian heart rate bisa kita tuliskan menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan setengah. Setengah ini ada supaya tidak double counting.
karena dia melibatkan interaksi daripada dua eh, kerapatan, maka ini sama seperti kerapatan menghitung energi potensial Coulomb seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan turunan fungsionalnya? Maka kita akan bisa melakukannya dengan menggunakan variasi. Karena dia bergantung eksplisit terhadap rho, maka tentu kita tidak perlu mengkonversi-konversi lagi seperti bagian kinetik. Ini adalah bergantung eksplisit terhadap rho R. Nah, ini akan jauh lebih memudahkan kita. Oh ya, yang tadi ini adalah variasi fungsional TS terhadap rho R. Nah, bagaimana untuk kasus ini? Maka strateginya sama, maka kita asumsikan bahwa rho itu kita lakukan del rho seperti ini. Maka E H rho itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali keadaan setengah integral dua kali seperti ini. Maka ini adalah rho plus delta rho. Ini adalah rho aksen plus delta rho aksen dibagi dengan R dikurangi R aksen D3R D3R prime dikurangi dengan 1/4 pi epsilon 0 kali setengah integral rho R prime dibagi R min R prime dikalikan dengan D3R D3R prime. Nah, ketika kita menjabarkan suku ini secara lebih detail, maka suku ini tidak lain adalah rho, rho aksen ditambah rho del rho aksen ditambah rho aksen del rho ditambah del rho del rho aksen. Karena variasi ini bersifat kecil, maka ini akan mendekati nol, sehingga yang ada hanya ada dua suku yang ada di sini. Sehingga bisa kita tuliskan, itu akan setara dengan 1/4 pi epsilon 0 kali setengah integral tertutup seperti ini. R rho aksen del rho dibagi ini. Ditambahkan dengan setengah kali 1/4 pi epsilon 0 integral dari rho del rho aksen dibagi R aksen D3R D3R aksen. Ya, tentunya ini akan menjadi lebih simpel. Karena R dan R aksen adalah dummy coordinates, artinya perubahan posisi R menjadi R aksen atau sebaliknya tidak mengubah artifisis. Sehingga itu adalah sama. Ya. Sehingga karena dia bersifat sama, maka kita bisa tuliskan menjadi delta E haru adalah 2 kali dari 4 pi epsilon 0 kali setengah integral tertutup seperti ini R aksen dibagi R dikurangi R aksen del rho R D3R D3R aksen. Jika kita melakukan cancel out di sini, maka delta E haru akan sama dengan integral, kita kurung di sini, 1/4 pi epsilon 0, integral dari rho R aksen, dibagi dengan R dikurangi R aksen, D3R aksennya kita masukkan di sini, maka ini adalah del rho R D3R. Nah, tentu saja integral tersebut akan setara dengan integral del E haru per del rho dikali dengan del rho R D3R.
Itu saja bisa kita simpulkan bahwa delta E H dibagi del rho akan sama dengan 1/4 pi epsilon nol dari integral rho R aksen D3 R aksen bagi R. Ini adalah kita sebut sebagai potensial artery. Oke, untuk bagian correlation, kemudian bagian, untuk bagian eksternal dulu, ini akan lebih sangat mudah karena dia juga bisa kita lakukan analogi yang sama seperti kita membangun heart rate. Untuk eksternal, maka kita bisa meniru pola yang sama. Maka E eksternal akan sama dengan integral dari V eksternal dikali rho R D3R. Maka dengan variasi rho menjadi rho ditambah del rho, maka del EXT tidak lain adalah integral dari V EXT rho ditambah del rho D3R dikurangi dengan integral V XT rho RDR. Seperti ini. Maka tidak lain adalah integral V eksternal dari del rho R D3R, maka akan sama dengan delta E eksternal dibagi del rho D3R. Berarti yang bagian ini bisa kita simpulkan bahwa V eksternal dan ini adalah hal yang sama. Sehingga bisa didapat bahwa del EXT del rho sama dengan V eksternal. Kemudian dengan cara yang sama untuk exchange adalah E exchange adalah integral dari V eksternal V exchange dari rho R D3R, maka dengan variasinya maka del EXC del rho sama dengan VXC. Nah, untuk bagian constraint ini juga akan sangat mudah. Bagian constraint kita bisa punya constraint lambda tadi adalah integral dari EI rho RJ3R, maka delta lambda adalah integral dari EI rho plus del rho D3R dikurangi EI dari rho R D3R, maka akan menjadi delta lambda sama dengan integral EI delta rho R D3R akan sama dengan integral dari delta lambda del rho D3R. Maka bisa didapat juga bahwa EI dan delta ini adalah sama. Sehingga bisa didapatkan delta lambda del rho dan sama dengan EI. Nah, bagaimana selanjutnya? Karena berhubungan dengan teorema Hugen-Bekun yang kedua, teorema Haka yang kedua, Kohn yang kedua, menyatakan bahwa turunan daripada F rho dari delta VI, VJ star, itu harus bernilai 0. Sehingga dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan del VJ star dari sigma L1 VL R. Del F rho, del rho dikali hanya ada suku J. R seperti ini, seperti tadi, harus bernilai 0. Sehingga kita bisa dapatkan, karena F adalah Lagrangian kita, del rho dari TS rho
ditambah E hard rate row ditambah E exchange eksternal dulu row ditambah dengan E exchange row dikurangi dengan constraint kita VJR sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan yang bagian ini, dan bagian itu semua, itu akan kita tulis menjadi seperti ini. Minus H per kuadrat per 2M del kuadrat di sini, plus V hard rate, plus V exchange, ditambah V eksternal, dikurangi EI adalah 0. Sehingga bisa kita pindahkan ruasnya, kita akan mendapatkan hasil yang sangat menarik. Maka persamaan tersebut kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih form. Itu adalah min H per kuadrat per 2M del kuadrat plus. Ini adalah potensial hard rate kita tadi. Lalu R prime. Jadi 3R prime dibagi R dikurangi R aksen. Plus V exchange. Correlation tambah V eksternal kita. Dari VJR akan sama dengan EJ VJR. Tentunya ini tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah kinetik, ini heart rate, exchange correlation eksternal, maka yang di bagian ini kita bisa tuliskan menjadi persamaan yang lebih singkat. Jadi itu adalah H konsum. Nah, ini adalah kita sebut sebagai H konsum dikalikan dengan VJR adalah EJ VJR seperti ini. Nah, bagian yang bawah ini kita sebutkan sebagai konsum orbital. Ini adalah energi orbital, J. Jadi ini bisa kita dapatkan bahwa sistem yang terdiri daripada banyak partikel, kita lihat bahwa sistem banyak partikel, n-body, dapat direduksi dalam one body, terinspirasi dari atom hidrogen, terinspirasi daripada atom hidrogen, maka akan didapatkan hasil yang sangat indah sekali. Itu adalah apa yang kita sebut sebagai persamaan konsum.